Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Pendalaman Alkitab Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Karmel Makassar. Sebelum kita lanjut dalam program ini, mari kita tundukkan kepala, kita sehati sepakat berdoa kepada Tuhan memulaikan acara ini. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur mendapatkan kesempatan yang sangat berharga, di mana kami boleh menghampiri takhta hadirat-Mu, menikmati kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang hidup dan berkuasa, firman-Mu yang akan memberikan kepada kami bukan sekedar pengajaran, tapi kekuatan yang akan menyelamatkan kami, membuat kehidupan kami bagaikan pohon yang bertumbuh dan berbuah lebat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus menguasai hamba-Mu dan semua jemaat Tuhan yang menyaksikan, mengikuti pendalaman Alkitab ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, pendalaman Alkitab kita yang telah kita mulai beberapa waktu yang lalu, saya ambil dalam Alkitab dengan sebuah tema bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Ada beberapa prinsip penting atau bagian penting yang telah kita lihat pada 2 minggu atau 2 episode sebelumnya. Yang pertama, bahwa kekristenan yang sejati haruslah seperti sebuah pohon yang bertumbuh dan berbuah lebat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, dalil atau rumus atau ketentuan dalam pertumbuhan dan berbuah dalam Kristus itu pertama-tama adalah bahwa Tuhanlah yang menumbuhkan, bukan manusia, bukan gereja, bukan hamba Tuhan, bukan siapapun juga, tapi Tuhan yang menumbuhkan dan memberikan pertumbuhan. Itu ketentuan pertama. Dalil yang kedua adalah untuk bertumbuh, kita harus memiliki sikap hati yang baik terhadap Tuhan dan firman-Nya. Terakhir kita telah melihat tentang 4 jenis tanah dalam perumpamaan yang terdapat dalam Perjanjian Baru.
Judul perumpamaan itu adalah tentang penabur. Tapi seperti yang saya telah uraikan pada waktu lalu, perumpamaan itu bukan soal penabur, bukan soal benihnya, tapi soal tanah tempat benih itu ditabur. Tuhan Yesus kemudian mengartikan bahwa 4 macam tanah itu: tanah di tepi jalan, tanah yang berbatu, tanah yang penuh semak duri, dan tanah yang baik. Itu berarti sikap hati pertama yang tidak mau mendengar dan tidak mau mengerti firman Tuhan. Yang kedua, orang yang memiliki sikap hati menerima firman Tuhan dengan sukacita. Saat firman Tuhan diberitakan, benih firman Tuhan ditabur, tetapi firman Tuhan itu tidak berakar, karena di bawah permukaan tanah ada bebatuan. Sehingga ketika sinar matahari menyinari tanaman itu, layulah tanaman itu. Maka jangankan berbuah, bertumbuh pun tidak. Yang ketiga adalah sikap hati dari orang yang selalu terikat dengan hal-hal duniawi, percintaan duniawi, keinginan duniawi. Benih itu ditabur, bertumbuh memang, tapi kemudian dililit oleh belukar, oleh semak duri, yang pada akhirnya tumbuhan itu mati. Tapi tanah yang keempat, tanah yang baik, itu adalah gambaran, adalah simbol tentang sikap hati yang baik, yang terbuka kepada firman Tuhan, yang mau mengerti firman Tuhan, yang menangkap firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupannya. Orang itu menjadi seperti pohon yang bertumbuh dengan baik dan berbuah dengan lebat. Ada yang 30 kali ganda, ada yang 60 kali ganda, ada yang 100 kali ganda. Saya sudah jelaskan pada waktu lalu, itu bukan soal jumlah, tapi soal gambaran lebatnya buah. Dan itu juga bukan soal berkat. Berkat 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda, bukan. Tetapi hasil yang luar biasa. Jangankan 100 kali ganda, jangankan 60 kali ganda, jangankan 30 kali ganda, 2 kali ganda saja sudah hebat. 3 kali ganda, 4 kali, 10 kali ganda, itu satu hal yang luar biasa. Jadi gambaran 30, 60, 100 kali ganda itu adalah hasil dari sebuah tanaman kehidupan kekristenan. Pada tanah yang baik, pada sikap hati yang baik, sehingga menghasilkan pertumbuhan yang juga baik dan menghasilkan buah, juga buah yang baik, bahkan buah yang lebat. Oleh karena itu, maka hati kita perlu kita manage, perlu kita maintain, perlu kita jaga. Seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat 4, juga ayat 23. Perhatikan kalimat firman Allah ini. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ayat 2, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Ayat 4, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Rupanya ilmu yang baik, pengajaran Sang Bapa di sorga, didikan rohani itu harus diterima dan dipegang dengan sikap hati yang baik. Di tempat lain pemazmur berkata, firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu.
Jadi penting sekali kita memiliki sikap hati, menjaga hati kita dengan baik, seolah kita mengolah tanah yang baik. Kita menabur benih di situ, kita menanam sesuatu di situ, maka tanaman itu juga akan bertumbuh dengan baik dan berbuah dengan baik. Maka dalam ayat yang ke-23 dari Amsal pasal yang keempat dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan yang baik, atau sebaliknya kehidupan yang tidak baik, ditentukan oleh sikap hati. Tanaman bertumbuh dengan baik atau tidak bertumbuh dengan baik sangat ditentukan dengan sikap hati kita. Maka jagalah hati kita untuk menjadi seperti tanah yang baik, tetap menjadi tanah yang baik. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu tertanam dalam hati kita dan bertumbuh dengan baik, berbuah dengan baik, bahkan berbuah lebat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu dalil kedua bahwa pertumbuhan itu ditentukan oleh sikap hati kita. Dalil yang ketiga, pertumbuhan itu juga ditentukan oleh komitmen kita untuk hidup tertanam di dalam Tuhan. Jadi sikap hati menunjuk kepada bagaimana kita menerima. Sedangkan komitmen itu adalah konsistensi kita, kebulatan tekad kita, agar hidup kita tertanam di dalam Tuhan. Kalau tanaman tertanam di dalam tanah, dalam taman, dalam kebun tentunya, tapi kehidupan kita harus tertanam di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 15, pemazmur menggambarkan tentang kehidupan orang benar, kekristenan yang benar. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi analogi kehidupan kekristenan yang bertumbuh itu adalah ketika dia tertanam di dalam Tuhan, tertanam di dalam bait Tuhan, dan dia bertumbuh subur dan berbuah sampai pada masa tua sekalipun. Di tempat lain dalam Mazmur 52 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Tetapi aku, kata pemazmur, kata Daud, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Jadi penting sekali kita memiliki komitmen. Orang boleh seperti apa, tapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau, tertanam di dalam rumah Allah. Di dalam perjanjian baru, dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-16 dan ayat 17 berkata begini, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam Kristus. Berakar adalah gambaran tentang pohon yang ditanam harus berakar. Akarnya harus masuk lebih dalam. Jangan ada batu. Karena kalau tidak berakar, ketika sinar matahari, pencobaan, kesusahan, ujian datang, maka layulah tanaman itu. Dalam Kolose pasal yang kedua dikatakan begini, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan seterusnya dan seterusnya. Tetap menunjuk kepada sebuah sikap konsistensi, komitmen untuk tidak bergeser, lalu ditambah lagi dengan kata berakar. Jadi kita benar-benar untuk bisa bertumbuh dan berbuah harus punya komitmen yang kuat untuk berakar, tertanam di dalam Dia, tertanam di dalam Tuhan, untuk berbuah di dalam Kristus. Ada ayat lain dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ada gambaran yang lain. Kalau tadi berakar, tertanam, maka ada satu gambaran yang lain yang menunjukkan tentang kita harus membangun satu komitmen untuk tertanam di dalam Tuhan, yaitu harus menjadi seperti bayi yang baru lahir, selalu ingin akan air susu yang murni. Seorang bayi tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan air susu yang murni dari air susu ibunya. Terlambat diberi air susu ibu, bayi itu akan menangis, dan tangisannya itu berarti dia lapar, dia haus, dia ingin minum air susu yang murni. Seperti seorang bayi yang terus-menerus ingin akan air susu yang murni, demikian pula kita harus selalu ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, mendapatkan air susu yang murni dari Tuhan, supaya dengan itu kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Apalagi Tuhan itu memperlakukan kita seperti seorang perempuan memperlakukan bayinya. Di dalam Yesaya 49 ayat 15 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Luar biasa dari pihak Tuhan sendiri. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia lebih dari seorang ibu. Kalau seorang perempuan boleh melupakan bayinya, Tuhan tidak akan melupakan kita. Maka mari kita manfaatkan peluang ini untuk mendapatkan sesuatu secara terus-menerus dari Tuhan, bagaikan bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni dari Tuhan. Dalam Yesaya 46 ayat 3 sampai ayat 4 dikatakan begini, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi perhatikan bagaimana Tuhan yang sudah bekerja, bagaimana Tuhan yang sudah mendukung kita sejak dalam kandungan, menjunjung kita sejak dalam rahim ibu kita. Dia berjanji akan menggendong terus kita sampai masa tua kita. Maka marilah kita gunakan peluang, kesempatan yang Tuhan bukakan untuk menikmati gendongan Tuhan, untuk menikmati pengalaman indah seperti seorang perempuan menggendong bayinya, memberikan air susu yang murni. Maka dari pihak kita, kita harus membangun komitmen untuk terus berada dalam pemeliharaan dan gendongan Tuhan yang mau selalu memberikan kepada kita hal-hal yang murni, kebenaran, makanan, minuman,
segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kita bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, sekarang kita melihat hal yang ketiga. Sekali lagi, yang pertama adalah kekristenan yang sejati bagaikan sebuah pohon yang bertumbuh dan berbuah lebat. Yang kedua adalah kita harus mengetahui ketentuan, rumus, dalil tentang pertumbuhan kekristenan. Yang ketiga, mari kita melihat lebih dalam lagi, seperti apa bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam Kristus. Hal yang ketiga kita mau lihat bertumbuh di dalam Kristus itu. Saya menampilkan ini dan saudara bisa melihatnya tentang pertumbuhan mulai dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, menjadi pemuda, menjadi remaja, bahkan sampai dewasa. Kita harus bertumbuh sampai dewasa. Pertama-tama, sekali lagi, kita harus bertumbuh dalam Kristus itu sejak bayi atau dari bayi sampai dewasa. Pertama-tama kita harus bertumbuh dalam jati diri dan karakter dari Kristus itu sendiri. Jadi ukuran pertumbuhan itu bukan kepada pengetahuan Alkitabiah semata-mata. Di dunia sekuler ada quote yang berkata begini, hasil dari ilmu adalah tindakan, perbuatan, karya, dan bukan pengetahuan. Apa artinya kita sekolah, menuntut ilmu, menjadi orang yang berilmu, tetapi tidak ada karya, tidak ada perbuatan, tidak ada tindakan nyata? Untuk apa hasil dari pengetahuan itu? Demikian juga dalam pertumbuhan kekristenan. Bertumbuh bukan dilihat dari berapa banyak ayat yang dihafal, berapa banyak topik dan kebenaran yang dikuasai. Bukan. Tetapi bagaimana jati diri kita sebagai orang Kristen, karakter kita sebagai orang Kristen, mulai dari bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni, dan dia tidak tetap tinggal bayi, tetapi dia bertumbuh, terus bertumbuh menjadi dewasa sama seperti Kristus. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Siapa Dia? Kristus yang adalah kepala. Jadi pertumbuhan rohani bukan soal berapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi soal bagaimana kepribadian kita, jati diri kita, karakter kita menjadi dewasa, bertumbuh ke arah Kristus. Jadi rujukan kita, patokan kita, ukuran kita adalah sifat Kristus, karakter Kristus. Bagaimana Kristus menunjukkan kehidupannya dengan karakteristik sehingga orang menikmati Tuhan, sehingga orang dapat datang kepada Tuhan, sehingga orang dapat mendekat kepada Tuhan, dan orang dapat diselamatkan di dalam Tuhan Yesus
Kristus. Mari kita lihat ayat lain. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara memperhatikan diagram ini. Jadi ada kotak merah, itu iman kita. Menjadi percaya kepada Tuhan, kita menjadi orang beriman. Kepada iman itu harus ditambahkan kebajikan. Jadi kita mulai bertumbuh, bukan sekedar orang percaya, tapi orang percaya yang dapat mengkontribusikan, yang dapat menunjukkan kebajikan. Kepada kebajikan ditambah pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah pengetahuan tentang Allah. Seperti dalam Efesus tadi, supaya kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Untuk dapat mengalami pengetahuan tentang Allah secara benar, maka diperlukan persekutuan dengan Tuhan melalui doa, melalui firman Allah. Kita mendapatkan pengetahuan, kemudian pada pengetahuan, penguasaan diri. Dari pengetahuan yang kita peroleh, kita mulai dapat memanage kehidupan kita, mengatur kehidupan kita, menguasai diri kita. Lalu pada penguasaan diri ditambahkan ketekunan, konsistensi. Menghadapi apapun kita tidak goyah, kita tekun di dalam Tuhan. Kepada ketekunan ditambahkan lagi kesalehan. Apa itu kesalehan? Kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus. Kita benar-benar suci, kudus, seperti Tuhan kita Yesus Kristus kudus adanya. Lalu kepada kesalehan ditambahkan kasih akan saudara-saudara. Kasih terhadap sesama orang percaya. Kasih terhadap orang-orang yang ada dalam komunitas, dalam jemaat lokal kita. Dan kasih akan saudara-saudara ditambahkan kasih akan semua orang. Bukankah Yesus mengasihi bukan hanya dirinya sendiri? Bukankah Yesus mengasihi tidak hanya murid-muridnya, tapi orang-orang percaya, musuhnya sekalipun, semua orang dia kasihi. Ayat yang paling terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari gambaran ini kita mulai mengerti, dan kita mulai mengukur sejauh mana pertumbuhan kita. Pertumbuhan dalam jati diri sebagai orang Kristen. Pertumbuhan dalam jati diri sebagai pengikut Kristus. Pertumbuhan dalam karakter kita harus menjadi seperti Kristus. Tuhan menolong kita dengan kebenaran firman Tuhan ini, agar dengan firman Tuhan ini kita beroleh pengetahuan untuk terus bertumbuh dalam hal-hal yang perlu kita jalani, yang perlu kita hidupi, agar hidup kita benar-benar bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selain kita bertumbuh dalam jati diri dan karakter Kristus, maka ukuran kedua dalam pertumbuhan adalah bagaimana kita bertumbuh dalam komunitas. Hal yang keenam dalam pertumbuhan tadi adalah kasih akan saudara-saudara. Komunitas kita,
Maka untuk bertumbuh di dalam Tuhan, seorang Kristen harus ada dalam satu komunitas. Dalam satu komunitas yang bernama jemaat lokal. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, sorotan Tuhan tentang jemaat itu bukan jemaat secara universal, juga bukan jemaat secara individual, tapi jemaat lokal, jemaat setempat, di mana jemaat itu berkomunitas, membangun hubungan, bertumbuh bersama, saling memperhatikan, di mana di dalam komunitas itu sama halnya dengan sebuah ladang, di mana tumbuhan-tumbuhan yang ditanam di sana diharapkan bertumbuh bersama dan secara bersama-sama berbuah. Pada waktu panen, dipanen secara bersama-sama. Karena gereja Tuhan, jemaat Tuhan, jemaat lokal itu digambarkan sebagai ladang gandum. Bukan sekedar sebuah carang dari pokok anggur yang benar. Itu menunjukkan hubungan kita, pertumbuhan kita dengan Tuhan, tetapi kita juga harus bertumbuh dalam komunitas. Pokok anggur hanya satu. Ranting-rantingnya ada banyak. Tetapi semua harus melekat dan bertumbuh menjadi satu pokok anggur. Jadi ranting-ranting yang banyak ini harus bertumbuh bersama, diharapkan mengeluarkan buah secara bersama-sama. Ada ayat-ayat yang saya tidak akan baca satu demi satu tentang gambaran bahwa kita harus bertumbuh dalam komunitas. Seperti di dalam Efesus pasal 2 ayat 12 tadi yang kita baca, bahwa 5 jawatan itu diberikan kepada jemaat untuk membangun tubuh Kristus. Memang secara pribadi kita adalah tubuh Kristus, tapi secara bersama-sama dalam satu komunitas kita juga adalah tubuh Kristus. Dan ini yang justru disorot di dalam Alkitab. Dalam Roma pasal 12, di dalam 1 Korintus 12, dalam Efesus pasal 1, gereja itu digambarkan sebagai satu tubuh yang banyak anggotanya. Seperti dalam tubuh kita ada kepala, ada tangan kiri, tangan kanan, ada badan kita, ada tulang punggung kita, ada kaki kita yang harus bergerak seirama, yang harus bergerak dalam sebuah harmoni tubuh, sehingga tubuh itu bisa tampil sebagaimana seharusnya, sehingga tubuh itu dapat produktif dalam melakukan segala sesuatu. Begitu juga orang percaya. Tiap-tiap pribadi adalah tubuh Kristus, tapi tiap-tiap pribadi harus ada dalam komunitas yang juga disebut tubuh Kristus. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada hidung yang berbeda-beda satu dengan yang lain, tapi harus tampil pada tempatnya sebagaimana seharusnya. Belajar melakukan hal-hal secara bersama-sama pada tempatnya sesuai pada posisi dan fungsinya. Gereja mula-mula adalah patron, adalah model dari sebuah komunitas yang utuh. Lain waktu kita akan bicara tentang gereja mula-mula. Tapi kita sudah sering mendengar, kita sudah sering membaca bagaimana mereka menjadi sebuah komunitas yang utuh. Semua orang percaya hidup bersama-sama, melakukan segala hal secara bersama-sama. Bahkan dalam hal kepemilikan, mereka memiliki segala sesuatu juga secara bersama-sama. Bertumbuh dalam komunitas adalah bagaimana gaya hidup kita dalam komunitas, bagaimana peranan kita dalam komunitas, bagaimana kita menjalankan fungsi kita dalam komunitas, bagaimana penerimaan kita dalam komunitas satu dengan yang lain. Jadi kita tidak hidup sendiri-sendiri. Hari ibadah baru kita ketemu di satu tempat. Puji Tuhan.
Tapi sesudah ibadah, adakah hubungan yang terus dibangun sebagai satu komunitas? Saling menyapa, saling berkomunikasi, saling mengingatkan, saling mendorong, saling menguatkan dalam sebuah komunitas untuk menghasilkan komunitas yang luar biasa. Oleh karena itu dalam Ibrani 10 ayat 24 dan ayat 25 kita diajar untuk jangan meninggalkan persekutuan bersama-sama. Justru semakin dekat hari kedatangan Tuhan, semakin sering persekutuan itu. Dan persekutuan ini bukan sekedar bicara acara bersekutu, ketemuan, kumpul, tapi bagaimana menjadi sebuah komunitas orang percaya, komunitas umat Tuhan yang hidup benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan tentang satu komunitas, tentang satu jemaat Tuhan, agar menjadi perwujudan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Yohanes pasal yang ke-17 adalah doa Yesus yang paling terkenal supaya jemaat menjadi satu, seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Jemaat yang menjadi satu adalah satu komunitas yang Tuhan doakan, dan tanpa saudara atau dengan saudara dan saya, doa Yesus pasti terjawab. Maka marilah kita bersama-sama berada di dalam jawaban doa Yesus, menjadi satu dalam satu komunitas jemaat lokal. Ketika setiap jemaat lokal menjadi satu, jemaat lokal yang lain menjadi satu, dan yang lain juga menjadi satu dengan sendirinya, jemaat secara universal di mana-mana akan tampil sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kiranya menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam Kristus, juga bertumbuh dalam komunitas. Masih ada hal lain dalam hal bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi waktu membatasi kita. Kita akan ketemu dalam episode yang akan datang. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk makanan yang lezat, makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yaitu firman-Mu yang kekal. Langit dan bumi akan lalu dan lenyap, tapi firman-Mu tinggal kekal selama-lamanya. Kami berdoa, Roh Kudus-Mu menghidupkan, Roh Kudus-Mu menumbuhkan benih yang ditabur ini, agar kehidupan kami menjadi pohon kekristenan yang terus bertumbuh subur dan berbuah lebat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya apa yang tidak kami dengar malam hari ini, apa yang kami belum lihat dan belum timbul dalam hati kami, juga Engkau sediakan bagi setiap kami, baik itu kesehatan, kekuatan, keberuntungan, keberhasilan, dan segala hal yang tidak diperdengarkan malam hari ini. Tapi Tuhan tahu menjadi kebutuhan anak-anak-Mu, pasti Tuhan adakan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.